Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Willy Riyadi pada mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan. Di sini untuk pertemuan ketiga hari ini kita akan membahas yang namanya Network Protocols and Communication. Dan sebelum kita mulai, silakan lakukan absensi seperti biasa di kolom absensi perkuliahan per minggu dan masukkan password yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Masa berlaku absensi adalah selama 1 minggu semenjak perkuliahan dimulai. Dan absensi nanti dihitung pada e-learning Unama. Oke, kita lanjut ke materi di mana network protocol and communication. Di sini nanti ada bagaimana manusia itu berkomunikasi. Nanti ada pesan. Dan pesan itu nanti sumbernya dari siapa sih? Misalkan si Ani, penerimanya siapa gitu kan, atau nanti ada media yang mengirimkannya siapa gitu. Mediumnya apa gitu kan. Dan pesan yang diterima itu seperti apa gitu loh. Dan di sini untuk membangun aturan. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu siapa penerima dan pengirim dari suatu data. Sama seperti kalau kalian mau mengirimkan paket gitu kan, pasti kalian harus mencantumkan pengirimnya siapa, penerimanya siapa gitu kan. Dan selama untuk melakukan komunikasi itu bisa bisa face to face, berarti tatap muka secara langsung atau via telepon, surat ataupun fotograf. Dan di sini untuk bahasa gitu kan. Bahasa yang digunakan itu biasanya asbaku gitu loh. Jangan pula nanti satu pakai bahasa Jerman, mungkin satunya lagi pakai bahasa Jambi, gak nyambung kan gitu. Ya. Jadi bahasa itu harus disamakan dan juga kosakata yang digunakan juga harus sama. Satu lagi di sini speed timing of delivery, berarti kecepatan dan waktu untuk pengiriman pesan. Jadi kalau misalkan face to face pastinya paling cepat gitu loh. Kalau via telepon mungkin ada delay sepersekian detik gitu. Nanti kalau via surat mungkin bisa sampai 3 hari atau bisa paling lama seminggu gitu ya. Untuk fotograf atau sejenisnya itu tergantung keadaan. Dan nanti ada konfirmasi ataupun di sini mengetahui kebutuhan yang diperlukan untuk mengirimkan pesan. Jadi bagaimana kalau pada sistem komputer? Pengiriman pesannya itu yang pertama dia melakukan encoding dulu. Encoding ini fungsinya itu mengubah sinyal suara ataupun sejenisnya data yang masih misalkan analog menjadi digital. Karena yang kita kirimkan itu bentuknya data digital semuanya. 0, 1 gitu. Atau 1 atau 0 gitu aja. Karena kan mesin taunya itu bahasa mesin. Karena bahasa mesin itu adalah 0 atau 1. Jadi kita di sini misal source dari mana? Misalkan alamat IP-nya kalau kita di komputer, atau nanti alamat MAC address-nya berapa gitu kan, alamat network-nya berapa dan seterusnya. Dijelaskan di sana. Encoder dia memakai metode apa dalam mengirimkan pesannya tadi? Media pengirimnya apa, mediumnya apa, apakah nanti menggunakan kabel ataukah menggunakan yang namanya secara wireless dan sebagainya. Nanti penerimanya siapa, itu ditunjukkan ke penerima siapa. Nanti decoding di decoder. Nanti data yang tadi diterima itu diterjemahkan lagi. Contohnya tadi kita ngirim suara, diterjemahkan ke dalam bahasa 010101 misalkan. Dan nanti diterima dari 010101 dibalikkan lagi menjadi suara seperti itu. Jadi dari analog menjadi digital lagi. Jadi bukan hanya dari digital dari analog ke digital, tapi dari digital ke analog juga lagi. Seperti contohnya kalau kita melakukan telepon, ada proses analog sinyal suara menjadi sinyal digital dan nanti jadi sinyal digital terima nanti sinyal suara lagi gitu loh. Dan message destination tujuannya gitu loh. Oke, kita lanjutkan di sini contoh ya. Untuk mengirimkan pesan lewat surat gitu. Jadi kalau misalkan kita ngirimkan surat apa sih elemen yang perlukan? Contohnya misalkan identifier of recipient. Penerimanya siapa? Alamat lengkapnya gitu kan. Salutation atau greeting, berarti salam gitu kan. Atau dengan hormat dan sebagainya.
isi dari pesan tersebut gitu loh. Dan nanti closing paraphrase, penutup dari pesannya tadi. Dan terakhir identifier of sender. Jadi siapa sih yang ngirimkan gitu loh. Dan nanti dikemas dan enkapsulasi dalam bentuk yang namanya kartu pos seperti ini. Nanti ada perangkonya kalau memang perlu dan sebagainya, kan? Jadi ukuran pesan dari data itu nanti ada dibatasin sesuai dengan frame yang digunakan oleh resource atau sumber. Host di sini berarti orang yang pengirimnya. Jadi untuk memecah pesan yang panjang sekali di sini ke dalam beberapa pecahan kecil yang berdiri sendiri, itu membutuhkan minimum dan maksimum requirement. Contohnya misalkan kita punya ukuran pesannya itu sekitar 10 mega. Jadi dipecah-pecah sekitar kira-kira dibutuhkan berapa? Minimumnya mungkin sekitar 1 byte gitu kan, atau misalkan 100 byte atau 1 KB gitu kan. Dan seterusnya. Dan nanti maksimumnya berapa gitu. Misalkan maksimumnya bisa 100 KB gitu. Dan juga di sini metode ini disebut segmentasi. Jadi setiap segmen itu dienkapsulasi dalam beberapa frame yang terpisah dengan alamat tujuan, alamat penerimanya siapa yang dikirimkan melalui jaringan. Pada penerima juga pesan tersebut didekapsulasi, berarti disusun lagi. Kalau kita enkapsulasi tadi kita pecah-pecah ke dalam bagian yang kecil-kecil, kita kemas dalam satu paket gitu kan, karena paketnya gede gitu kan. Nanti kita kemas dalam paket yang kecil-kecil dan dikirimkan sesuai, ada alamat penerima, ada pengirimnya. Nanti yang penerima nanti melakukan dekapsulasi sesuai urutan tadi dan menyatukannya kembali agar bisa diproses dan diimplementasikan gitu. Untuk pesannya itu pasti ada memiliki waktu atau timing. Yang pertama di sini metode akses, metode respon tie up, di sini ada flow control, arus pengalihan arusnya seperti itu. Contohnya seperti ini untuk message delivery option. Jadi pengiriman pesan tuh gimana sih gitu. Yang pertama unicast, berarti dari satu sumber ke satu penerima. Karena satu namanya unicast. Multicast berarti di sini dari satu pengirim dikirimkan ke beberapa tapi tidak semua. Contohnya di sini ada 4, dia cuma mengirimkan kedua gitu loh atau ketiga. Sedangkan yang terakhir ada broadcast. Di sini berarti dari satu sumber mengirimkan ke seluruh host atau penerima. Contohnya seperti kalau kalian mendengar pengumuman di kelas gitu kan. Nah, itu berarti ke semuanya. Tapi kalau multicast berarti Anda misalkan Ani Budi sini kemari gitu kan. Saya mau menyampaikan sesuatu dan lain-lain gitu. Itu aja. Dan unicast misalkan Anda pilih misalkan si Ani aja yang Anda mau ajak sebagai penerimanya. Berarti ada aturan yang melandasi dari komunikasi. Yang pertama di sini kontennya dulu, misalkan di mana dari cafe tersebut gitu kan. Dan conversation itu biasanya dilakukan yang pertama menggunakan bahasa yang umum digunakan. Tunggu giliran. Jadi kalau misalkan kita berbicara, yang lain pasti mendengarkan. Kalau dua-duanya berbicara, siapa yang mendengarkan gitu kan? Dan juga di sini signal ketika selesai gitu loh. Kalau di HT, kalau kita punya HT pasti ada Roger gitu. Cek cek gitu. Nanti ada sebagainya gitu. Ganti. Kalau di HT ya ataupun di sejenis itu pasti ganti. Ngasih ujungnya ganti. Berarti kita memberikan orang tersebut kesempatan untuk berbicara lagi. Nanti physical layernya pakai apa gitu kok? Oke, di sini network protocol. Jadi bagaimana pesan tersebut diformat atau terstruktur. Prosesnya ini di mana perangkat jaringan berbagi informasi tentang jalur dengan berbagai jaringan lainnya. Dan bagaimana ketika error dan sistem pesan tersebut
melewati beberapa device gitu loh, antar device gitu ya. Dan setup pengaturan dan mengakhiri transfer data. Jadi ada sesi-sesinya transfer datanya situ. Ada yang terakhir ada interaction protocol. Jadi di sini ada application protocol. Contohnya di sini hypertext transfer protocol. Itu termasuk application protocol. Ada transport protocol adalah commission control protocol atau TCP, transmission control protocol. Yang ketiga di sini adalah internet protocol atau IP di sini. Dan yang terakhir ada network access protocol, network access protocol atau data link dan physical layer. Jadi ini adalah 4 protokol dari interaksi gitu lah. Yang pertama hypertext transport protocol untuk aplikasi, transportnya nanti TCP, transmission control protocol, ada IP, internet protocol, dan nanti ada network address protocol itu data link dan physical layernya. Jadi kita bagi-bagi di sini ada TCP, IP, untuk standar industri ada ISO, ada AppleTalk, ada Novell Network. Jadi masing-masing itu punya standar sendiri ya. Kalau misalkan TCP IP nanti ada HTTP, DNS, DHCP, FTP gitu kan. Nanti ada TCP, ada UDP, ada IP versi 4, versi 6, ICMP versi 4, versi 6 gitu kan. Yang paling bawah itu ada Ethernet, P3 gitu kan, ada frame relay, ada ATM, ada WLAN, gitu, wireless LAN. Jadi di sini pembagian dari TCP IP seperti itu. Kita akan bahas dulu ya TCP IP karena yang paling banyak digunakan gitu ya untuk protokol komunikasi. Yang pertama domain dan sistem. Untuk application layer ada DNS, ada boot TP, ada DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, ada email SFTP, ada Simple Mail Transfer Protocol, ada POP gitu kan, ada POP yang generasi baru POP3. Ada juga IMAP di sini, ada File Transfer Protocol, ada TFTP, ada HTTP, nanti itu Hypertext Transfer Protocol, ada UDP itu transport layernya, ada TCP gitu kan, transport. Ada di sini Network Address Relation, ada NAT, ada ICMP, ada ARP, ada P3 di sini, ada Ethernet dan seterusnya. Untuk routing protokolnya pasti ada yang pertama ada RIP, ada OSPF, EIGRP dan BGP. Seperti itu. Dan standar untuk organisasi nanti ada IEEE di sini yang paling umum International Electrical Engineering. Dan di sini ada IATF, di sini EIA, ada TIA, ada ITU, ICANN, IANA dan seterusnya. Nanti ada standarnya nanti Internet Security, ISOC, ada Internet Architecture Broadband, IAB, di sini Internet Engineering Task Force, ada IETF, Institute of Electrical of Engineering, Electronic Engineer, di sini ada IEEE, dan ada ISO, International Organization for Standardization. Sini ada standar-standarnya di bawahin seperti ini. Oke, guys. Kita lanjut di sini ISO di sini ada namanya OSI layer. Standar ISO di sini ada disebut nama OSI layer. Yang pertama nanti host layer, ada media layer. Host layer di sini ada data, yang pertama ada application, presentation, session, transport, network, data link dan physical. Jadi application itu adalah network process to application. Jadi bagaimana jaringan itu memproses ke dalam aplikasi. Jadi kalau urutannya kita sampai paling bawah, physical dulu. Tapi kalau dari pengirim dari application turun ke physical. Tapi kalau penerima dari physical naik ke application seperti itu. Itu adalah prosesnya. Jadi dari pertama dari atas ke bawah, nanti dari penerimanya dari bawah ke atas. Makanya urutannya pasti disesuaikan. Dan nanti presentation ada data repetition dan enkripsi, ada session inter-host communication, ada transport end-to-end connection and reliability, ada network, penentuan
jalur dan logical addressing atau IP. Di sini data link, physical addressing atau MAC address nanti atau LLC, dan di sini terakhir physical, media, signal dan bit transmission. Dan di sini ada standar-standar lain, ada IEA Electronic Industries Alliance, ada Communication Industry Association, ada TIA, International Communication Union Telecommunication Standardization Sector atau ITUT. Ada Internet Corporation, ada ICANN di sini. Ada Internet Assigned Numbers Authority atau IANA. Oke, di sini kita balik lagi untuk keunggulan menggunakan model yang sudah berlapis-lapis seperti tadi. Yang pertama layar OSI. Ada juga di sini layar TCP. Jadi beda layar OSI sama layar TCP. Layar OSI di sini terjadi ada 7 layer, sedangkan layar TCP di sini ada 4 layer. Seperti itu. Beda. Jadi OSI 7, kalau TCP IP ada 4. Seperti itu. Jadi dibandingkan kalau misalkan OSI ada 7, dia menggabungkannya, kalau TCP itu menggabungkan dari layar OSI. Kalau transport tetap transport, network sama dengan internet, tapi yang data link sama physical dalam network access. Kalau TCP ini application, kalau dalam OSI layer itu setara dengan ada application, presentation, dan session. Berarti ada 7 berbanding 4 gitu. Jadi ini sekalian ingat, OSI layer, OSI model sama TCP IP model. Jadi communication segmentasi pesan, yang pertama ada perbedaan conversation, berarti cara penyampaian dapat menjadi suatu hambatan dan juga meningkatkan di sini ketahanan dari suatu jaringan. Jadi konvertasi yang berbeda itu bisa dilaksanakan, dan juga segmentasi di mana meningkatkan level dari kompleksitas. Contohnya protokol data unit atau PDU. Jadi kita kalau mengirimkan pesan, yang pertama mungkin mengirimkan email. Dienkapsulasi nanti berupa data segmen, nanti dipecah lagi dalam beberapa segmen. Namanya data tadi dipecah ke dalam beberapa, nanti dikasih ke transport header dan datanya. Transport header itu berarti apa? Berarti biasanya berisi misalkan alamat, IP, pengirim, penerima, dan nanti data keberapa dan seterusnya. Jadi makin kalau dari pengirim itu ke bawah, nanti kalau dari penerima dari bawah ke atas, seperti itu. Jadi ada data, segmen, paket, frame, dan bits. Bits itu berarti dibentuk dalam 0110 seperti ini. Kalau frame itu mediumnya, berarti frame header, network header, transport header, data, dan terusnya. Nanti ya dipecah-pecah terus. Jadi dari email data dipecah-pecah jadi kecil, nanti ditambahkan transport header, ditambahkan lagi network header, nanti ditambahkan lagi frame header. Itu. Frame header nanti ada depan sama belakang. Jadi menandakan ini awal dari suatu frame dan terakhir akhir dari suatu frame, seperti itu. Untuk enkapsulasi di sini ada web server, ada web client, di mana nanti ada Ethernet, TCP, IP, di sini data dan seterusnya. Itu urutan dari enkapsulasi data. Dan juga ini dekapsulasi, berarti dari web server, gitu kan? Itu mengirimkan data seperti 0101 nanti diubah lagi sama Ethernet, IP, TCP data sama. Kalau yang ini nanti Ethernet, IP, TCP data dari ujung dari data tersebut dikirimkan ke web client. Kalau dari web client nanti kirim lagi ke web server, balik lagi gitu loh. Jadi balik intinya. Ada addressing local resource. Addressing local resource berarti alamat lokalnya. Ada physical, ada data link, network, transport, upper layer. Di sini ada physical, timing, dan synchronization dari bitnya. Jadi kalau mengirimkan pesan itu pasti ada di
pewaktuannya kapan, ngirim, kapan terima. Kalau misalkan yang satunya kita ngirim tapi yang satunya belum bisa menerima, ditunda dulu gitu loh. Kalau kirim aja pastinya tidak diterima pesannya. Yang kedua di sini ada data link, ada destination and resource physical address. Ada network di sini, ada destination and resource logical network address. Ada transport di sini, destination and source process number atau port. Yang terakhir upper layer ada encoded application data. Untuk network address ini ada data link address, di sini ada network address, source IP address, destination IP address. Jadi kita tentukan alamat sumbernya, alamat tujuannya, data link address itu. Destination data link address. Dan nanti untuk komunikasi dengan device atau jaringan yang sama seperti apa sih caranya? Nanti kita tahu dulu alamat IP-nya 192.168.1 itu merupakan alamat network seperti kemarin sudah saya jelaskan untuk IP versi 4 yang tipe C. Dan 110 ini berarti alamat hostnya, yang ini nomor 9 untuk file server, file transport protokol server. Jadi untuk pengiriman datanya di sini destination tujuan, alamat sumbernya seperti itu. Ini AA-nya, destination-nya dari mana, dikirimnya lewat mana gitu kan. Karena dia jaringannya sama, maka dia tidak mempengaruhi. Misalkan alamat networknya 192.168, yang ini hostnya 110, untuk tujuannya 192.168.1, alamat hostnya 9, isinya berapa data. Jadi apa saja sih Ethernet frame header, seperti itu diisi dulu. Baru alamat IP-nya, sumber, tujuan, dan data yang dikirimkan. Nanti kita akan mengenal namanya MAC address dan IP address. MAC address itu berarti boleh dibilang alamat mesin, boleh dibilang ya. Jadi MAC address ini itu alamat mesin yang memang kalau kita membeli perangkat itu sudah dikasih MAC address-nya, tidak bisa diubah-ubah, memang dari pabrikannya sudah dikasih. Tapi kalau IP address itu kalian bisa ganti-ganti. Apalagi satu lagi subnet mask juga kalian bisa ganti-ganti. Tapi kalau MAC address itu tidak bisa diganti-ganti, memang permanen. Memang kalau ketika mengambil perangkat sudah diberikan MAC address-nya. Dan di sini misalkan contoh 192.168.1.110, ini alamat MAC address-nya misalkan. Yang ini 192.168.1.111, ini alamat MAC address-nya. Ini juga alamat MAC address-nya, ini alamat MAC address-nya semua gitu kan. Itu saling terhubung satu sama lain dalam satu jaringan lokal. Bagaimana nanti kalau misalkan mengakses jaringan yang di luar? Begitu. Jadi di sini kita harus memberikan yang namanya default gateway. Default gateway itu ada di router. Jadi dari A dia mengirimkan itunya kemana, ke router mana. Nanti router itulah menjadi default gateway-nya untuk terhubung ke alamat 192.168.1. Sedangkan kalau dia mau mengakses 172.16.1 ini tipe B ya. Itu bagaimana dia maksudnya, berarti harus cari default gateway yang alamatnya 172.16 seperti itu. Oke, sampai sini cukup jelas seperti itu. Jadi masing-masing router itu harus punya default gateway. Konfigurasinya di router. Oke, untuk komunikasi device atau remote network. Jadi boleh dibilang antar jaringan. Kalau tadi kan di dalam satu jaringan, yang ini antar jaringan. Jadi di sini kita cari dulu alamat destinasinya, MAC address-nya berapa. Untuk sumbernya berapa MAC address-nya. Contohnya sini A. Untuk mengirimkan ke tujuannya ke 111 dulu gitu kan. Sumbernya dari mana? Berarti dari si host mengirimkan dulu ke router tujuannya. Dan nanti kalau alamat itunya kemana? 192.168.1 itu di routernya. Dan di sini untuk networknya berapa? Alamat device-nya, gitu kan? Jadi alamat network, alamat device itu harus
saling diketahui. Ya kalau misalkan alamat networknya sama, kita ngirimnya berarti satu alamat. Tapi kalau misalkan alamat network yang berbeda, berarti itu biasanya sudah berbeda jaringannya. Oke, sampai sini cukup jelas. Untuk melihat traffic data itu bisa menggunakan Wireshark, itu juga bisa. Misalkan nih pengiriman data berapa sih waktu misalkan 0,029 gitu kan. 0,29 ini adalah waktunya pengiriman, ini 1 detik, 1 detik, 1 detik. Jadi sangat cepat sekali ya gitu kan. 192.168 nih 0.2 ini alamat itunya. Dan itu tujuannya apa? Broadcast, nanti protokolnya ARP, nanti gimana si tujuannya kemana itu lengkap semua. Jadi nanti nampak nih Transmission Control Protocol atau TCP. Nanti dapat nih portnya dari berapa, alamat sumbernya berapa gitu kan, destinationnya portnya berapa gitu kan. Dan nanti itu sequence numbernya, urutannya berapa, panjangnya berapa gitu kan, data yang dikirimkan berapa dan seterusnya. Jadi di sini pada chapter ini kita sudah belajar tentang bagaimana data tersebut turun dari layer OSI gitu atau layer TCP IP yang dipecah-pecah ke dalam beberapa bagian kecil. Itu namanya dienkapsulasi dengan yang namanya alamat pengirim, alamat penerima, dan label-label lainnya yang diperlukan. Misalkan urutan keberapa, alamat MAC address-nya berapa, dan seterusnya. Jadi proses tersebut dibalikkan ketika terjadi yang namanya untuk nyampe ke tujuan. Contohnya pengirim dan penerima. Jadi kalau pengirim dari atas ke bawah dan penerimanya dari bawah ke atas. Yang kedua di sini adalah model OSI. Ini mendeskripsikan proses dari encoding, formatting. Encoding itu berarti proses mengubah bentuk dan formatnya seperti apa, segmentasi, enkapsulasi data untuk pengiriman melalui jaringan. TCP IP protokol. Di sini ada tadi OSI, ada TCP IP. Di sini adalah standar terbuka yang umum di sini yang telah cukup banyak digunakan di jaringan. Jadi kalau awal-awal nanti ada TCP atau OSI tergantung dari kebutuhan. Jadi pada chapter ini kita belajar dari Internet Protocol Suite. Di sini ada protokol data unit. Jadi bagaimana data tersebut dipecah-pecah ke dalam data, segmen, paket, frame, dan bits. Data yang besar dipecah dalam beberapa segmen, nanti dipaketkan atau dikemas beberapa data yang sudah dipecah tadi, segmentasi tadi, dan diisi dengan frame. Diisi dengan frame itu apa? Framing contohnya misalkan alamat network dan sebagainya itu sama dimasukkan ke dalam frame-nya. Jadi boleh dibilang kita bungkus secara rapi. Jadi misalkan data mentah, misalkan barang X dipecah-pecah, karena dia besar, kita bikin pecahannya dulu, nanti kita paketkan dulu, kita kasih blanket dulu, nanti kita kemas lagi menggunakan misalkan bubble wrap dan sebagainya, dan nanti dikirimkan. Itu kalau contohnya. Oke. Ini adalah chapter 3. Kita masuk ke chapter 4 di mana di sini kita akan belajar tentang network access. Jadi bagaimana sih chapter 4 ini kita mempelajari tentang physical layer. Kalau tadi kan kita belajar dari application layer dan seterusnya. Kalau kita ini masuk ke physical layer. Physical layer itu apa sih gitu kan? Isinya adalah router. Ini router yang kalian punya, misalkan kalian punya IndiHome atau sejenisnya atau Oxygen atau kalau misalkan ini nanti dikasih router. Router ini isinya apa? Ini ada Ethernet switch yang lubang-lubang seperti ini, ataupun di laptop Anda juga ada, di komputer Anda juga ada, namanya Ethernet switch. Tempat colokan kabel Ethernet RJ45 namanya. Dan di sini dari internet connection, nanti ada colokan khususnya.
Ini nanti ada wireless antena. Kalau misalkan ada yang di luar antenanya nongol sampai ke atas seperti ini, ada juga di dalam. Ini ada powernya, ini ada nanti lampu-lampunya seperti itu. Nanti ada tombol reset dan seterusnya. Untuk berhubung dengan jaringan yang menggunakan kabel, jadi koneksikan ke dalam port Ethernet 1, 2, 3, 4. Kalau ini kan contohnya ada 4 dan internetnya 1, seperti itu. Jadi bagaimana kita terhubung dengan wireless LAN? Jadi namanya kalau misalkan ada jangkauan dari wireless LAN itu ada jangkauannya. Rata-rata sih sekitar 10 meter. Semakin dekat akan sinyalnya akan semakin baik. Tapi kalau semakin jauh akan sinyalnya akan semakin banyak gangguan. Makanya nanti drop sinyalnya. Kalau kalian biasanya lihat di komputer atau di HP Anda, sinyal Wi-Fi-nya sangat bisa tinggi, tiba-tiba dekat. Kalau semakin jauh itu akan semakin kecil. Dan di sini contohnya ada PC dengan wireless and router, ada misalkan tip, ini PC juga, ini ada race extender. Race extender ini maksudnya untuk memperluas jangkauan dari Wi-Fi. Nanti kita sudah belajar, nanti itu tadi sebelumnya ada physical layer. Physical layer itu paling bawah ya. Jadi untuk pengiriman data di sini ada data, segmen, paket, frame dan bit. Itu dibentuk dari OSI. OSI layer tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. OSI layernya ada 7. Dimana nanti ada layer aplikasi, presentasi, session, transport, network, data link, dan physical. Nanti untuk enkapsulasi datanya di sini data-data yang besar dipecah dalam data-data kecil. Nanti diberikan network header. Dan datanya tadi diberikan network header, nanti ditambahkan frame header dan frame tailer. Nanti ada awal, ada buntutnya. Dan nanti itu dikonversikan ke dalam bit-bit 0, 1, 1, 0 dan seterusnya. Nanti balik lagi. Jadi dari kalau pengirim dari atas ke bawah dan dari penerima itu dari bawah ke atas. Sinyalnya itu 0110 itu tidak berupa angka seperti ini, tapi dikirimkan dalam bentuk sinyal yang berbentuknya seperti ini, gelombang. Jadi kalau misalkan lagi naik berarti voltasenya naik. Jadi boleh dibilang 1. Dan kalau 0 berarti turun. Berarti kalau kalian punya listrik lah ya. Gitu. Itu namanya gelombang signal. Dan di sini gelombang signalnya ini dikirimkan melalui kabel Cooper. Dan juga ini contohnya bentuknya kalau kabel Cooper, kabel tembaga ya yang biasa digunakan. Sedangkan di sini dikirimkan melalui namanya fiber optik menggunakan intensitas cahaya. Jadi kalau semakin redup ini kecil, yang semakin tinggi intensitas cahayanya seperti itu. Dan nanti menggunakan wireless. Nah, jaringan wirelessnya ada macam-macam, ada AM, ada FM, ada PM. Modulation namanya, ujung-ujungnya sih modulation karena nanti kan dikirimkan secara gelombang modulation ini. Jadi data tersebut nanti bagaimana diubah. Oke, kita lanjutkan. Standar organisasi itu sudah. Yang pertama ada ISO. Untuk standarnya itu biasanya di RJ. RJ itu adalah konektor untuk colokan. Contohnya kalau di komputer Anda namanya RJ45, di PC atau di router namanya RJ45. Soketnya kalau RJ11 itu telepon. Kabel-kabelnya di sini nanti ada kategori 5, 6 gitu kan. Kategori berapa gitu, ada kategori-kategorinya. Dan nanti untuk EITA, sini ada TIA, IA, TIA, di sini ada tipe kabelnya. Kabel-kabelnya, misalkan untuk suara atau video data network seperti apa, kalau untuk komunikasi seperti yang panjang untuk komersial seperti apa, nanti kalau untuk fiber optik gimana gitu kan. Itu ada standar-standarnya. Untuk ANSI itu pin outnya RJ45. Dan IEEE juga membahas tentang Bluetooth, misalkan 802.11, misalkan B, G, N gitu kan. Itu ada A, ada B, ada G, ada N, itu tuh ada standar dari IEEE juga sebenarnya. Nanti 802.15 tentang Bluetooth,
Misalkan Bluetooth-nya versi berapa gitu kan, itu juga berhubungan. Oke, kita lanjutkan di sini. Untuk media kabel tembaga itu nanti dibagi yang namanya UTP, unshielded twisted pair, ada koaksial itu seperti kabel antena, ada konektor itu berarti penghubungnya atau kalau kita bilang jacknya, ada NIC card gitu kan, itu ada network interface card, ada port itu berarti tempat colokannya, ada interface gitu kan, ada antarmukanya. Teknik untuk melakukan framing yang pertama Manchester encoding. Ada juga di sini non return to zero NRZ teknik. Ada 4B atau 5B kode yang digunakan dengan multi level transition level 3. Ada 8B atau 10B atau PAM5. Nah, nanti ada signalnya mengubah bentuk elektromagnetik, intensitasnya, pasanya, jarak-jaraknya seperti itu. Kalau menggunakan kabel fiber optik di sini nanti ada single mode, ada multi mode. Kalau single mode itu ada cuma satu pengirimannya satu-satu. Kalau multi mode berarti kirimkan bisa lebih dari satu sekaligus. Biasanya kalau untuk rumahan masih bisa single mode, tapi kalau untuk sudah jaringan induknya sudah multi mode. Ada juga di sini ada konektornya sama, ada NIC, interface, laser atau LED di sini kan, atau fotoreseptor. Dari penerimanya. Jadi satu mengirimkan cahaya, satu pasti ada penerima. Jadi frame encoding di sini menggunakan detakan dari sinyal dari gambar ini. Misalkan di cahayanya ada berapa, misalkan ada panjang, apa pendek kah sinyalnya seperti itu. Dari gambar tadi. Atau penggunaan perbedaan warna. Jadi ketika ada detakan untuk sinyal itu berarti satu, tidak ada pulse seperti nol. Untuk wireless nanti menggunakan radio. Ini adalah cara-caranya ya. Untuk satuan lebar data, bandwidth lebarnya. Satuannya yang paling kecil itu adalah bit, BPS, bit per second. Berarti fundamental atau dasarnya satuan dari bandwidth. Nanti ada kilobyte, kilo berarti per 1000. Ada megabyte ini per 1.000.000, gigabyte per 1 miliar, gitu kan. Yang terabit itu per 1 triliun, gitu loh. Untuk kecepatan transfer nanti disebut ada namanya download speed dan upload speed. Download speed ini keseluruhan ya. Jadi misalkan dari data-data yang kalian kirimkan semuanya, proses-proses apa saja itu semua yang dikirimkan itu adalah download speed. Tapi yang kalian rasakan misalkan kalau kalian punya speed up to misalkan 10 Mbps atau 100 Mbps itu. Tapi apakah data yang Anda terima apakah secepat itu? Enggak. Biasanya 50%-nya yang kita terima, yang sebenarnya yang kita rasakan. Tapi kalau untuk paket-paket yang lainnya sebenarnya ada, tapi nggak diproses, nggak ditampilkan ke kita. Yang kita rasakan hanya 50%-nya saja berupa data yang kita dapatkan. Karena apa? Data itu kan dikirimkan ada header-headernya seperti tadi sudah saya sebutkan, ada network header, ada frame header. Tapi kan datanya kan itu yang sini aja. Jadi lebih boleh dibilang 50%-nya untuk header-headernya, 50% baru datanya, seperti itu. Jadi aktual speed yang kita terima itu pastinya lebih kecil dari misalkan kalau yang ditawarkan oleh ESP. Yang ditawarkan ESP itu termasuk paket-paket header-headernya tadi. Sama seperti upload speednya juga. Jadi jangan heran mungkin kan nih kecepatannya itu kok downloadnya cuma ratusan ratusan kbps misalkan. Tapi kalau di tampilan misalkan pakai netmeter seperti ini bisa sampai 1 gigaan atau 2 gigaan gitu. Atau mbps atau 2 mbpsan gitu kan. Atau satuan mbps gitu. Satu sekian. Itu karena perbedaan tadi. Karena kita data yang dikirimkan tadi ada header-header tadi. Itu nanti diproses. Tapi yang kita perlukan cuma datanya aja. Oke, tipe dari physical media. Di sini ada namanya router yang kalian lihat. Di sini ada USB tipe mini B, ada fast Ethernet, ada HDSL. Di sini ada management port. Contohnya nanti ada aux cable. Di sini ada telnet gitu. Untuk telnet nanti ada kabelnya khusus. Sini juga sama.
ada gigabit Ethernet gitu kan, dan konektor USB. Kenapa USB ini diperlukan untuk misalkan kita menggunakan keyboard atau mouse sebenarnya itu. Untuk copper cabling, kabel tembaga. Kabel tembaga ini terbagi nanti ada unshielded sama shielded gitu loh. Kalau unshielded itu seperti yang di atas, sedangkan kalau shielded di bawah. Dimana nanti per masing-masing twistnya ini dilapisi dengan sejenis aluminium foil. Jadi perbedaan utamanya di mana? Kalau unshielded itu masih rentan dengan yang namanya interference atau gangguan sinyal. Seperti ini. Kalau sinyal di kita kan seharusnya naik turun seperti ini, tapi kalau ada gangguan dia nanti hancur berantakan seperti ini. Dan nanti ketika dikirimkan akan tidak sesuai dengan urutannya. Contohnya kalau tiba-tiba itu ada perbedaan bit yang dari pengirim sama yang penerima, itu maka akan terjadi selisih karakteristik copper medianya di sini. Gangguan interferensi sinyalnya dari mana sih? Bisa dari elektromagnetik, contohnya listrik juga bisa, atau magnet juga bisa, dan lain sebagainya. Makanya di sini ada namanya shielded twisted pair, ini akan lebih aman. Ada unshielded seperti ini. Ada coaxial kabel, contohnya kalau kalian punya kabel untuk parabola, antena sama seperti itu. Jadi kenapa twisted? Karena dia memang dipilih-pilih seperti ini gitu loh. Kalau yang di sini ya pelapisnya ya, dan seterusnya. Mengapa dikasih warna? Karena memang ada standarnya. Untuk memudahkan juga nih yang mana sih gitu kan, makanya kasih warna. Biasanya itu yang pertama oranye putih sama oranye, hijau putih sama hijau, di sini biru putih sama biru, dan ini coklat putih sama coklat seperti itu. Dan untuk shielded twisted pair akan dikemas lagi nanti menggunakan yang namanya aluminium foil jenisnya, dan ditambahkan lagi pelindung jaketnya. Jadi lebih aman dari gangguan. Kalau untuk kabel koaksial di sini hampir mirip-mirip dengan yang namanya STP shielded, tapi dia kabelnya cuma satu, router satu gitu loh. Ini ada penghubungnya, ada tipe BNC, ada tipe N, ada tipe F. Biasanya kalau kalian punya TV kabel itu pastinya rata-rata menggunakan ini, tipe ini, kabel koaksial. Untuk kabel Cooper itu biasanya kita susun sedemikian rupa agar dipisah antara kabel listrik sama kabel data tadi. Dan juga kabel tersebut harus dikonekkan secara benar, jangan gantung istilahnya. Kalau yang colok sampai habis gitu, jangan gantung-gantung. Dan juga terakhir installation di sini harus dicek secara berkala ketika takutnya ada kerusakan atau apa. Dan terakhir harus diberikan grounding. Grounding itu berarti ada kabel yang ditanamkan ke tanah supaya kalau misalnya terjadi petir atau apa, perangkat masih aman. Oke, untuk kategori-kategori di sini ada kategori 3, 7, 6, kategori 5 atau 5E, itu masing-masing punya sedikit perbedaan tapi sama sih gitu. Jadi kalau untuk kecepatan kategori 5 itu sudah 100 Mbps sampai 1000 Mbps. Kalau 5E itu sudah support sampai 1000 Mbps. 6, 7 juga lebih tinggi speednya. Sama. Ini rata-rata minimal 5, kategori 5E gitu kan. Atau kategori 6 itu yang sudah paling banyak digunakan kalau saat ini. Konektornya ini disebut RJ45, standarnya namanya disebut RJ45 atau jack untuk UTP konektornya. Sini pinnya sesuai dengan jumlah kabel yang tadi. Jumlah kabelnya itu ada totalnya ada berapa? 4 kali 2 gitu kan. Ini ada 4 pair kali 2. Itu totalnya ada 8 pin. Untuk pengkrimpingan
atau boleh dibilang kita penyusunan kabel itu memang ada standarnya. Standarnya ada 568A sama 568B, di mana nanti perbedaan utamanya di gambar warnanya. Di mana kalau yang A itu hijau depan, tapi kalau yang B itu orange di depan. Jadi bisa kalian lihat bedanya. Kalau di belakangnya sama, di tengahnya sama, 45 sama, sama 78 sama. Yang bedanya ada 1, 2, 3 sama 6. Berarti kabel yang berbeda ada 1, 2, 3 sama 6. Selebihnya 4, 5, 7, 8 sama. Itu adalah tipe A sama tipe B. Jadi kalau untuk misalkan tadi seperti kita contohkan kemarin, kalau misalkan mau menghubungkan antar komputer, komputer sama-sama komputer, kalau dihubungkan kita akan menggunakan crossover. Jadi satunya misalkan 568 tipe A, satunya lagi 568 tipe B. Sedangkan kalau misalkan Anda dari komputer ke switch, nanti dari switch ke router, itu biasanya menggunakan kabel strike, di mana nanti ujungnya misalkan yang 568A tetap ketemu 568A. Kalau misalkan yang isinya 568B tetap 568B, tidak berubah. Tapi kalau misalkan cross, misalkan eh, antar komputer atau antara apapun itu yang boleh dibilang derajatnya sama, itu biasanya 1A 1B. Tapi kalau sama-sama misalkan kita naik dari komputer ke switch gitu kan, dan seterusnya, itu biasanya menggunakan kabel yang sama. Jadi beda-bedakan antara strike sama cross. Nanti tesnya ini sini nanti ada menggunakan LAN tester. Dicek apakah ampere masing-masing kabel itu mengirimkan data dengan baik. Untuk properties of kabel optik seperti ini. Ini contoh kabel optik. Dan di sini apa sih kabel optik itu isinya gitu kan? Jaket ini melindungi fiber optik ini dari abrasi ataupun kontaminasi lainnya gitu. Jadi outer jacket ini bisa tergantung kebutuhan, bisa saja tebal atau bisa saja tipis. Ada metal penguat, yang di dalamnya sini ada buffer, ada cladding, ada core. Core-nya ini intinya dari fiber optik. Claddingnya ini ada pelapis lagi, nanti ada buffernya, bantalannya lagi, nanti terakhir ada string metal layer supaya tidak gampang dibengkok-bengkok gitu kan, atau tidak pecah isinya karena dia ada serat kaca. Jadi tidak agak kaku. Dan di sini untuk penyambungan, jadi tidak bisa asal-asalan. Kalau kabel Cooper itu kita bisa asal-asalan. Misalkan kita, yang penting kabelnya sama konektornya tersambung sudah gitu. Tapi kalau untuk fiber media itu tidak bisa asal-asalan. Karena apa? Karena di sini ada pengaruh di serat kacanya. Jadi kalau pantulan kacanya itu kurang baik, maka akan menghasilkan data yang agak sedikit loss gitu ya. Jadi agak hati-hati dengan yang namanya fiber optik pemasangannya. Tapi beda single beam sama multi beam. Kalau single beam itu satu sinyalnya yang dikirimkan itu akan lebih kecil ukurannya untuk datanya. Tapi kalau untuk multi mode, multi beam, di sini dia akan lebih lebar serat kacanya. Ini perbedaan utama, ada small core, ini ada larger core. Di sini less dispersion, ini greater dispersion. Dan di sini switch for long distance. Nah, ini switch for long distance, tapi ini lebih pendek. Yang biasanya ini menggunakan laser. Ini untuk jarak jauh. Kalau ini untuk jarak dekat menggunakan LED aja. Dan sedang commonly used in with campus backbone ataupun misalkan beberapa ribu meter. Ini biasanya digunakan untuk di rumahan. Jadi kalau ini kaku keras, misalnya lurus, garis lurus, biasanya menggunakan backbone. Kalau yang ini hanya langsung dari penghubung antar jaringannya saja. Nanti untuk konektor fiber optik, di sini ada ST konektor, ada SC konektor, ada nanti LC konektor, ada duplex multi LC konektor.
Ini nanti yang namanya optical time domain reflectometer. Ini adalah jadi bagaimana pengiriman sinyal lampunya itu kita tahu. Perbedaan kecepatan antara fiber optik sama kabel tembaga. Itu jaraknya pertama, yang paling penting jarak. Dan kekebalan terhadap yang namanya perangkat elektrik. Dan terakhir biaya. Kalau biaya fiber optik paling mahal. Untuk skill yang diperlukan juga harus tinggi. Safety-nya juga harus tinggi karena dia fiber optik. Dan kalau copper ini lowest semua gitu. Tapi kalau kekebalan terhadap misalkan elektronika, misalkan magnetik dan sebagainya, itu copper media lebih low. Karena ini kan memang tembaga itu memang rentan. Untuk jarak fiber optik paling jauh. Untuk kecepatan boleh dibilang maksimum untuk fiber optik itu lebih kenceng. Untuk wireless media di sini ada contoh-contohnya, misalkan aplikasinya ada di mouse, ada untuk WiFi, ada untuk komputer WiFi, ada satelit, di sini ada laptop, ada juga di sini TV yang menggunakan WiFi, ada juga, ada lain sebagainya, signal, handphone, smartphone, nah ada hot routernya, gitu. Tipe yang pertama standarnya ini ada tipe A, B, G, N, AC sama AD. Perbedaan utamanya di kecepatan sama satu lagi frekuensi sinyal yang digunakan. Kalau tipe A ini masih 5 GHz. Sekarang standarnya antara Bluetooth sama WiFi itu kalau awalnya sama 2,4, tapi sekarang karena WiFi itu sudah beralih ke 5 GHz dan mengakibatkan jaraknya semakin pendek tapi semakin cepat gitu. Kalau 2,4 jaraknya semakin jauh tapi agak sedikit lambat. Karena dia sama-sama biasanya menggunakan antara Bluetooth sama WiFi ini bisa saling bentrok sama sinyal lain karena dia menggunakan 2,4 GHz. Tapi kalau dia sudah menggunakan 5 GHz itu sudah aman. Untuk kecepatan yang terbaru sekarang itu sudah menggunakan 802.11 AC. Yang terbaru sekarang ya rata-rata. Karena untuk support up to sampai 1 GB per second dan sudah menggunakan gelombang 5 GHz. Tapi kalau yang versi lama itu pasti menggunakan G atau lagi yang terbarunya N. N ada bisa 2,4 atau 5. Kecepatannya itu berbeda sekali gitu kan masing-masingnya. Ada Bluetooth itu maksimum kecepatan 3 Mbps dan jaraknya sampai 10 meter cuman maksimal ya. Kalau nggak bisa jauh-jauh banget. Kalau WiMAX lain lagi. Biasanya digunakan seperti di 5G gitu ya, mirip-mirip namanya WiMAX. Karena dia harus menyediakan beberapa access point. Ada lagi nanti wireless LAN di sini untuk router. Ini wireless router, ada yang menggunakan antena, ada yang nggak menggunakan antena. Perbedaan utamanya. Kalau untuk standar WiFi-nya di sini ada A, B, G, N, AC, AD. Di sini kecepatannya tadi sudah dijelaskan. Untuk backward compatible AC itu bisa semua mundur. Tapi kalau yang ini dibatasin N sama G ini. Dan yang tidak kompatibel A sama B sama sekali. Oke, untuk pengiriman data link layer. Jadi untuk data link layer ini kalau untuk wireless itu nanti dikirimkan melalui jaringan cloud. Di sini makanya networknya bentuknya cloud, awan. Jadi secara wireless. Kalau tadi kan ada networknya nanti menggunakan kabel, nah itu berarti secara wire. Tapi kebanyakan sih internet itu tidak lagi menggunakan terfokus di wire saja, tapi secara wireless. Contohnya mengapa? Karena kita sudah ada beberapa tower untuk mengirimkan dan menerima signal yang wireless.
Karena wireless itu jangkauannya bisa lebih jauh, gitu kan. Biayanya juga lebih murah. Apalagi kalau kita menggunakan satellite communication. Oke, untuk data link supplier ada network, data link ada LLC supplier, ada MAC supplier, ada Ethernet, WiFi, Bluetooth. Nanti ada fisikalnya seperti ini. Untuk media access control ada data link layer. Ada di sini beberapa protokol yang digunakan. Jadi misalkan dari komputer ke switch nanti dikirimkan lewat seperti antena gitu, namanya antena grid gitu kan. Biasanya ada, kalau ada langganan ISP yang connect-nya tidak menggunakan kabel tapi menggunakan antena grid, itu bisa. Nanti dari antena grid ini nanti ke ISP, nanti ISP bisa saja lewat satellite atau jenisnya, itu juga bisa, atau kita bisa langsung ke satellite. Contohnya mungkin kalau kalian pernah lihat di ini ya, ATM ya, dia menggunakan satelit langsung koneksinya. Itu juga bisa, tergantung dari kebutuhan. Kalau ini kan berarti menggunakan wireless media. Ini menggunakan wire media seperti itu. Sama sih, sama-sama router. Kalau untuk komunikasi antar router itu menggunakan serial connection, DTE atau DCE. Gitu loh. Dan untuk koneksi PC biasanya menggunakan Ethernet connection yang di bawah-bawahnya. Tapi kalau yang di atasnya antar router menggunakan serial connection. Jadi layer frame di sini terbagi dalam, pertama ada header, ada paket, ada trailer. Jadi apa saja isi headernya, di sini ada frame start, ada pengalamatan, tipe datanya, quality controlnya seperti apa. Nanti isi datanya, nanti error detection. Ini error detection ini misalkan kita menyelipkan beberapa bit untuk mengecek apakah data tersebut sudah benar atau enggak. Cek data sebenarnya error detection. Dan nanti frame stopnya menandakan bahwa akhir dari frame. Ini ada menandakan awal dari frame, yang ini menandakan akhir dari frame, gitu loh. Jadi membuat framenya itu di mana sih gitu kan? Jadi harus secara urutan antara penerima dan pengirim. Jadi kalau penerimanya dari start, terusnya sampai ini, dan juga di penerimanya juga sama, pengirim sama penerima urutannya. Nanti perbedaan utama nanti layernya untuk layer OSI di spesifik LAN-nya nanti ada macam-macam nih. Untuk layer OSI data linknya nanti ada LC supplier, ada MAC supplier, dan nanti ada physical layer, nanti ada terbagi nanti IEE 802.2. Ethernetnya nanti tipe apa nih? Ada fast Ethernet, ada gigabyte Ethernet, ada gigabyte. Ini tipe kabelannya ya beda-beda. Fast Ethernet akan lebih cepat daripada Ethernet, gitu kan. Ada gigabyte lebih cepat lagi daripada fast Ethernet. Nanti gigabit Ethernet over copper. Nanti ada ring token dan FDDI. Macam-macam sih. Jadi untuk IEEE di sini fungsinya yang pertama ada logical link control, ada Ethernet, ada token bus, token passing, wireless LAN atau mesh WiFi, Bluetooth, WiMAX dan sebagainya, ini ada standarnya. Jadi di sini bagaimana mengontrol akses ke media. Jadi kita harus menerapkan standar untuk berbagai media. Jadi kita mengirimkan dulu frame ke frame gitu kan. Jadi masing-masing framenya dikirimkan dulu. Jadi kalau sudah standarisasi framenya, maka baru bisa mengirimkan seperti tadi paket-paket yang terenkapsulasi seperti ini. Untuk topologi jaringan ada fisik sama topologi logikal, di mana logikal itu di bawah, sedangkan fisiknya itu nanti di atas. Perbedaan utamanya kalau logikal itu menggunakan IP address 192.168 dan sebagainya, ada MAC address dan sebagainya. Ini komputernya tercolok lewat mana gitu kan, lewat fast Ethernet berapa. Tapi kalau untuk fisikalnya tidak menggambarkan secara detail seperti itu. Dia hanya gambar, oh ini ada mail server terhubung dengan switch, nanti dari switchnya terhubung ke router, nanti terhubung ke internet dan sebagainya. Seperti itu. Jadi misalkan ini masing-masing kelas punya hub,
dan nanti masing-masing hubnya terhubung ke switch dan nanti terhubung ke router juga untuk ke internet. Sama kalau misalkan di kantornya semuanya terhubung ke switch atau server, mail server dan sebagainya, nanti terhubung ke router dan juga terhubung nanti ke internet gitu. Jadi perbedaan utama antara physical sama logical. Logical ini lebih detail, alamat IP-nya, alamat subnetnya, MAC address dan sebagainya, port yang terkoneksi di port berapa gitu. eh Physical one topologi. Biasanya kalau yang umum nih nanti point to point dari A ke B, ada sub, ada hub, dan spoke. Topologi di sini seperti star boleh dibilang atau full mesh. Kalau one ya. Jadi kebanyakan sih point to point kalau cuma satu-satu, misalkan dari kantor A ke kantor B cuma cabangnya itu aja. Kalau misalkan ada beberapa itu bisa menggunakan hub atau spoke di sini atau boleh dibilang star ya. Atau full mesh saling terhubung satu sama lain. Jadi kalau itu bisa langsung ngirim, nggak pakai delay, nggak pakai lewat-lewat jaringan lain lagi. Oke, di sini contoh point to point dari router 1, router 2 terhubung ke jaringan, dibatasin. Tapi kalau logical point to point ini kalau fisik. Tapi kalau logikalnya nanti mengirimkan berupa frame yang tadi sudah diutus sama data-datanya. Dan nanti lewatnya lewat mana gitu. Lewat jaringan. Nanti diterima frame-frame lagi. Kan lebih kompleks sih. Half duplex dan full duplex. Half itu cuma bisa satu-satu. Sedangkan full bisa serempak. Contohnya satu-satu tuh boleh dibilang kalau kita punya HT atau walkie talkie. Jadi kalau satu nerima, satunya lagi mengirimkan, nggak bisa serempak. Makanya nanti kalau misalkan pakai walkie talkie atau HT dan sebagainya itu nanti ada perintah ganti. Nah, berarti itu sudah selesai, lanjut ke sebelahnya. Tapi kalau misalkan contoh ya send and receive secara bersamaan itu telepon yang biasa kalian gunakan, komunikasi via telepon, ataupun juga seperti koneksi internet itu sudah langsung full duplex. Sambil menerima, dia juga bisa mengirimkan. Topologi jaringan LAN di sini ada star, extended star, ada bus topologi, ada ring topologi. Tapi kebanyakan sih bus kalau misalkan di kantor-kantor. Itu lebih umum. Jadi satu induk terhubung ke beberapa bus. Tapi kalau untuk misalkan di kecil-kecilan itu bisa menggunakan star atau ring. Ini topologi logical untuk share media. Contohnya di sini kalau kita analogikan, di satunya saya sudah siap untuk mengirimkan data. Yang satunya lagi sama gitu. Kalau yang satu lagi kontrol. Yang ini saya punya paket yang mau dikirim tapi bukan giliran saya, dia akan menunggu. Kalau ini punya mengirim paket tapi sudah saatnya dia mengirimkan. Kalau yang ini tidak perlu mengirim apapun. Jadi kalau misalkan yang ini dia ngirim dulu ke sini, baru yang ini ke sini. Nah, ini nggak perlu ngirim apa-apa. Tapi kalau secara contention base di sini semuanya masing-masing dia akan mengirimkan data ketika dia ready. Tapi kalau di control kita harus seperti lampu merah lah ya. Kapan waktunya hijau, kapannya waktu merah itu sesuai dengan signal yang sudah diberikan. Oke, untuk contention base di sini contohnya karakteristik ada station yang dapat mengirimkan data kapan saja dan nanti ada bisa terjadi collision. Jadi karena masing-masing nggak ada aturan nih, bisa ngirimkan kapan saja, atau bisa jadi terjadi tabrakan karena sama-sama ngirim kan gitu. Dan juga nanti ada mekanisme untuk menyelesaikan contention pada media. Itu contohnya CDS, CSMA atau CD. Sini ada tipe teknologinya. Ada multi access topologi, ada A, B, C, D, E di sini
topologinya boleh dibilang bus ya. Beda kalau dengan controller, di sini nanti ada yang melakukan kontrol, satu mengirim, satu menerima. Jadi ketika dia mengirim data, yang lainnya menunggu, gitu loh. Dan tidak pernah terjadi adanya tabrakan data karena memang sudah diatur sejak awal. Dan juga di sini bisa menggunakan token passing method. Jadi misalkan ada gilirannya, namanya token ring, ada fiber distributed data interference atau FDDI. Ini biasanya digunakan di fiber optik. Ada topologi ring. Topologi ring ini nih biasanya digunakan pada jaringan yang cukup besar ya. Contohnya di sini untuk Frankel environment, contohnya kita langsung ngirimkan ke via yang namanya cloud gitu loh. Atau langsung ke satelit. Jadi ketika ada gangguan cuaca seperti misalkan ada hujan lebat, petir dan sebagainya itu bisa mempengaruhi kecepatan transfernya. Sedangkan kalau yang di protected itu biasanya nanti ada belak ini, misalkan mampir dulu kemana gitu, nanti itu bisa diselesaikan. Jadi kalau in protected di sini berarti kurangi effort, mengurangi kesulitan yang diperlukan untuk memastikan pengiriman. Jadi lebih kecilnya namanya overhead, kelebihan muatan dan lebih cepat transmisi datanya. Tapi kalau misalkan di sini dia perlu uh, usaha yang lebih ekstra untuk memastikan delivery. Jadi sama dengan di sini overheadnya lebih tinggi dan di sini lebih lambat yang namanya transmisi datanya. Dan ini bentuk dari header, ada start frame, alamat, tipenya atau panjangnya di sini, datanya, FCS-nya, nanti ada stop frame. Layer 2 di sini tentang ada pembagian multi akses. Point to point logical di sini. Ada ujungnya apa sih? Ada FCS, ada from stop frame. Nanti ada LAN 1 bentuk LAN 1 seperti ini. Dan nanti Ethernetnya boleh dibilang masing-masing pembagiannya. Kan ada standarnya untuk Ethernet. Jadi misalkan untuk awalan itu 8 byte. Destinationnya alamat tujuannya itu 6 byte. Sumbernya itu 6 byte. Alamat itunya. Untuk tipe datanya 2 byte. Datanya itu dari 46 byte sampai 1500 byte atau 1,5 kilobyte. Dan di sini frame check sequence. Jadi urutannya ada 4 byte juga. Atau FCS. Jadi di sini preamble itu digunakan untuk sinkronisasi, juga mengandung delimiter mark untuk end timing information. Dan juga di sini destination address berarti 48 bit MAC address gitu. Dan juga untuk resource-nya 48 bit MAC address untuk destination sama resource. Ada tipe datanya gitu kan. Dan datanya gitu kan. Isi datanya. Dan terakhir frame check. Jadi kalau misalkan ada kerusakan dan datanya dicek seperti itu. Apakah boleh menggunakan dijumlahkan, checksum atau sebagainya, dan itu contoh ya. Atau menggunakan OR, NOT. Ini untuk perbedaan. Contohnya kalau command data link for one. Kalau ini untuk LAN. Ini untuk one. Ukurannya datanya kalau untuk one bisa bervariabel, tapi ada flagnya address, control, protokol. Ini ada frame check sequence juga bermacam-macam. Ini untuk LAN, ini untuk one.
Yang ini untuk 802.11 wireless LAN protocol. Ini kalian bisa lihat ukuran-ukurannya, ukuran bitnya ini. Jadi setiap bit masing-masing data yang dikirimkan bukan hanya data mentah, isi datanya saja, tapi ada beberapa metode untuk pengirimannya. Pastinya ada alamatnya gitu kan. Yang pastinya ada penerimanya, alamat pengirim, alamat penerima, metode yang digunakan, gitu. Sequence kontrolnya seperti apa, gitu, urutan-urutannya. Dan juga nanti ada cek bitnya itu apakah benar, namanya frame check sequence, urutan-urutannya. Tuh. Jadi tidak langsung hanya data mentah. Makanya kecepatan transfer misalkan up to misalkan 100 Mbps gitu. Tapi kan aslinya yang kita terima itu datanya itu cuma separohnya, paling mentok-mentoknya gitu loh. Oke. Makanya mungkin kalau kalian pernah pakai LED limiter seperti ini, kalau misalkan menggunakan apa? Mengecek kecepatan internetnya ya, itu pastinya speednya itu tinggi. Tapi kalau yang kita terima paling separohnya. Kalau misalkan download speednya bisa 80, berarti kita 40 Mbps maksimumnya itu yang kita terima. Kalau misalkan kecepatan transfernya sekitar 5 Mbps, itu sekitar 2 Mbps yang kita terima gitu, dua setengah. Biasanya 50% sih hilangnya. Oke, sekian untuk perjumpaan kita hari ini. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung via chat WhatsApp di grup kita ataupun bisa langsung di forum kita yang di e-learning. Jadi jika ada salah kata ucapan, saya mohon maaf sebelumnya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampai jumpa minggu depan.